Salam jumpa pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat menemani ruang informasi Anda kembali. Kali ini dalam program Dialog Maluku Bicara bersama saya Monika Seipala selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, Maluku sudah lama dikenal sebagai negeri rempah-rempah. Dari tanah ini menghasilkan cengkih, pala, dan kelapa dengan kualitas yang tinggi. Namun di balik potensi yang besar itu masih ada tantangan yang masih kita hadapi bersama, yakni sebagian besar hasil perkebunan kita masih dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Namun kini ada harapan baru yang mulai tumbuh. Melalui program hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto di Maluku Tengah pada April 2026 ini, Maluku Tengah didorong untuk naik kelas dari sekedar penghasil bahan baku menjadi pusat industri pengolahan pala dan kelapa yang bernilai tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan kita? Apakah hilirisasi ini benar-benar akan membawa kesejahteraan bagi petani dan masyarakat? Dan tantangan apa yang harus kita hadapi agar peluang besar ini tidak terlewatkan begitu saja? Dan apa kira-kira yang harus kita persiapkan untuk menyambut program yang luar biasa ini? Bersama dengan narasumber kami di Studio 1 TVRI Maluku akan membahasnya dengan tema masa depan Maluku lewat hilirisasi pala dan kelapa selama 1 jam ke depan. Langsung saja saya perkenalkan masing-masing narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Insinyur Ilham Tauda SPMSI. Selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Oke, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami Pak. Baik. Yang kedua ada Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, Dr. Kardiono STPMSI. Selamat sore, selamat datang Bapak. Ya, selamat sore. Sehat selalu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak bersama dengan kami. Dan berikutnya ada Manajer Unit Awaya PT PN1 Regional 8, Bapak Freddy Hutahayan. Selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Dan selanjutnya ada akademisi, tentunya Profesor Dr. Insinyur L. Ega MSI yang akan memberikan pendapatnya terkait dengan program yang akan dicanangkan di Maluku Tengah, Maluku. Halo, selamat sore, selamat datang Bapak. Halo, dangke banyak. Iya, siap. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang sudah berkenan hadir dan memberikan edukasi tentunya tentang program hilirisasi yang sudah dicanangkan di Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saya mau mulai dulu dari Bapak Kepala Dinas, Pak Kadis. Ya. Bagaimana sih kesiapan Maluku dalam menyambut program hilirisasi hingga saat ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Monik, pemirsa yang berbahagia, para narasumber. Yang pertama, pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi yang tinggi atas pencanangan hilirisasi untuk kelapa dan pala di tanggal 29 kemarin dan dihadiri langsung oleh Pak Gubernur dan Bupati Maluku Tengah dan juga dari Kementerian Pertanian, Balai Besar dan para pihak termasuk pelaksana sebagai PTPN. Dan tentunya dari sisi kesiapan kita bahwa selama ini lebih banyak mengembangkan tidak pada peningkatan nilai tambah. Karena itu hilirisasi ini menjadi salah satu momentum titik balik yang kami yakini akan memberikan dampak besar terutama bagi pengembangan pertanian di Maluku termasuk juga untuk peningkatan kesejahteraan petani kita. Dan karena itu dari sisi ketersediaan bahan baku, petani, lahan, saya kira kita sangat siap. Dan pemilihan Maluku Tengah juga saya kira cukup tepat karena memang untuk potensi ketersediaan bahan baku untuk kelapa dan pala itu sangat tersedia di sana. Sehingga saya kira ini menjadi salah satu dambaan kita semua, dambaan masyarakat Maluku, hadirnya industri pengolahan pabrik kelapa terintegrasi maupun pala, ini menjadi salah satu peluang emas bagi kita dan kita akan sambut dengan sukacita. Baik, jadi sejauh ini pemerintah daerah sangat mendukung dan menyambut sangat baik mendukung dan menyambut baik. Ya. Dari segi pemerintah, dari masyarakat apa yang diharapkan Pak dari masyarakat untuk mendukung program hilirisasi ini di Maluku Tengah terkhususnya? Ya, jadi saya kira demikian juga dengan masyarakat terutama para petani kita yang memang selama ini lebih banyak terkonsentrasi pada bahan-bahan baku raw material. Dan saat ini saya kira dengan adanya hilirisasi itu pasti akan meningkatkan nilai tambah. Dan pasti akan ada dampak multiplier efek ekonomi. Ya. Tidak hanya ke para petani tapi juga ke sektor-sektor yang lain. Sehingga masyarakat juga dalam ini para petani kita
sangat antusias. Karena itu Pak Gubernur juga berharap semua pihak, pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah negeri atau pemerintah desa semua untuk mari bersama-sama kita berpartisipasi mendukung program yang baik ini. Karena pada prinsipnya nanti selain kita mendukung program nasional, hilirisasi nasional, juga untuk memperkuat, mengembangkan ekonomi kita di daerah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya mau ke Kepala BBPPTP Ambon, Pak Kardiono. Ya. Pak Kardiono, apa peran nih BBPPTP Ambon sendiri dalam upaya hilirisasi yang dicanangkan di Maluku Tengah, Pak? Ya, terima kasih Bu Monik. Jadi Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ambon ini salah satu UPT di daerah di wilayah timur yang punya spot, yang punya program dan mendukung terkait dengan hilirisasi. Jadi ini sesuai dengan kebijakan dari Presiden dan dikuatkan dengan program-program di Kementerian Pertanian, bahwasanya di perkebunan ini sangat banyak programnya saat ini, dan khususnya untuk mendukung hilirisasi perkebunan. Apalagi di wilayah Maluku ini basisnya pala, kelapa, kemudian cengkeh. Nah, untuk dua komoditas ini kita sudah ada alokasi anggaran yang cukup besar di Maluku untuk bisa mensupport bagaimana menguatkan bahan baku agar industri ini bisa tercukupi, kemudian bisa berkelanjutan. Jadi dukungan kami dari penyediaan benih, kemudian penguatan-penguatan lain untuk petani agar mereka respon dan nantinya bisa menjadi gantungan ekonomi bagi rumah tangganya. Sehingga satu sisi kita bisa memperluas tenaga kerja, kemudian juga memenuhi kebutuhan di industrinya, dan pada akhirnya nanti nilai tambah dan ekonomi di wilayah Maluku ini semakin baik lagi. Kalau sejauh ini bagaimana kualitas pala dan kelapa untuk hilirisasi di Maluku Tengah, Pak? Ya. Dan bagaimana juga perlindungannya? Ya, jadi kualitas kelapa maupun pala di Maluku ini sudah cukup bagus. Tinggal volumenya dan juga penataannya agar bahan baku yang ada ini bisa termanfaatkan dan sampai ke tujuan. Jadi bagaimana raw material yang ini bisa sampai kepada industrinya. Yang tadi disampaikan, saat ini kan masih belum banyak nilai tambah yang didapatkan karena sebagian dari petani langsung dijual dalam bentuk bulatan ya, tidak diolah dulu. Jadi secara kualitas kita cukup bagus, apalagi pala ini sudah dikenal secara nasional maupun internasional. Demikian juga dengan kelapanya kita cukup banyak, cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatannya, kemudian diperluas lagi, kemudian kita bangun kelembagaan-kelembagaan yang ada dari penangkar benihnya, kemudian masyarakatnya agar spesifik dari kelapa maupun pala ini tidak tercampur, ada kejelasan sehingga mempermudah nanti di hilirnya. Jadi kita ketahui bersama pala Banda ini berbeda dengan pala yang fak-fak ya, pala di Papua. Jadi karakter ini perlu kita sediakan secara cukup, secara madai, kemudian dihubungkan dengan industri yang kemarin sudah di groundbreaking, sudah di launching oleh Presiden. Ini demikian. Nanti kita akan gali lagi inovasi apa kira-kira yang sudah dipersiapkan Pak untuk mendukung program ini. Saya mau ke PPTPN Pak, dari PTPN Perusahaan Perkebunan Nasional ya Pak ya, yang punya gawai untuk membangun industri di situ. Bagaimana sejauh ini Pak peran untuk pengembangan industri hilir ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Monik, Bapak-Bapak narasumber yang kami hormati. Terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Sekedar sekilas terkait dengan PTPN. PTPN kan salah satu perusahaan yang tergabung dalam BP Danantara. Jadi PTPN tadi secara grup itu merupakan bentuk dukungan perusahaan yang merupakan implementasi dari program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi. Hari ini selaras dengan salah satu astacita yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, serta juga selaras dengan sabta cita Gubernur Maluku. Jadi di tengah
potensi luar biasa komoditas tadi sampaikan, ada kelapa, pala. Kita dari PTPN mencoba untuk bagaimana bisa memberikan nilai tambah terhadap produk ataupun sumber daya alam yang dihasilkan di Provinsi Maluku, khususnya Maluku Tengah. Karena hilirisasi bertujuan untuk bagaimana suatu produk atau sumber daya alam tadi bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Jadi di sini PTPN hadir bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah. Dan kenapa dipilih Awaya di Maluku Tengah? Karena Awaya adalah salah satu unit daripada PTPN 1 dan sampai saat ini status areal PTPN 1 Kebun Awaya dalam berupa HGU sampai tahun 2044. Jadi segala secara legalitas baik, dan terima kasih kemarin dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian dan seluruh stakeholder yang sudah hadir bersama-sama kita mengikuti acara groundbreaking pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa dan pala di Maluku Tengah Kebun Awaya. Mimpi besar Provinsi Maluku bagaimana membangkitkan kembali komoditi kelapa dan pala, harapannya bisa dimanfaatkan kita semua untuk kebaikan bersama. Mungkin itu Bu Monik. Ada 2 proyek besar di sana yang dijalankan, yakni industri pengolahan pala dan juga pabrik kelapa terintegrasi. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Untuk pabrik kelapa, nanti lokasi antara pabrik kelapa dan pala akan berdampingan sehubungan karena sumber energi yang akan digunakan di pabrik pala berasal dari kelapa, sehingga kita bagaimana cara tetap perusahaan tadi PTPN berkontribusi terhadap green sustainability, ke pembangunan yang berkelanjutan. Jadi zero waste, di zero waste konsepnya sumber energi dari kelapa akan digunakan juga di pala. Sumber energi dari kelapa yang digunakan di pabrik kelapa adalah serabut maupun tempurung yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah kelapa yang dihasilkan dari, kita ada 2 nanti sumber bahan bakunya. Kita sendiri saat ini ada sumber dari kebun inti kelapa kita sendiri, kita ada tanaman kebun kelapa di Awaya, dan juga kita akan bermitra melakukan pembelian kepada masyarakat petani sekitar. Kita berdayakan, kita ikuti kita bagaimana konsep kita bukan hanya perusahaan saja yang maju, tetapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar, khususnya petani kelapa. Sejalan dengan program dari Kementerian Pertanian, dari pemerintah Provinsi Maluku, bahwa kelapa yang dihasilkan tadi, yang ditanam petani, bisa kita tampung. Mengenai mekanismenya akan kita bisa diatur bagaimana mekanisme dari kelapa yang dihasilkan petani bisa sampai ke pabrik kita. Demikian juga untuk pala, namun di pala itu nanti 100% adalah milik petani. Kita tidak, kita 100% itu off taker kalau di pabrik palanya nanti. Prosesnya adalah kita akan berdayakan masyarakat sekitar pastinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah seperti yang diarahkan Astacita dan Saptacita Pak Gubernur. Itu mungkin Bu Mau. Menarik sekali, kita akan gali lebih dalam lagi. Baik, saya mau ke Pak Ega. Prof, Siap. bagaimana nih Prof, dari POV-nya Prof sendiri, pandangan Prof terkait dengan hilirisasi komoditi unggulan kita, pala dan juga kelapa di Maluku Tengah. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk program nasional ini? Iya, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena proyek hilirisasi ini sebetulnya kalau boleh kita mimpikan sebagai orang Maluku harusnya hadir sejak lama. Betul. Ya. Cuma karena zaman Pak Prabowo ini baru kemudian difokuskan untuk hilirisasi. Nah, dalam kaitan dengan hilirisasi, kebetulan Unpati sudah bekerja sama juga dengan PTPN 1 Jakarta dalam kaitan dengan PTPN memberi tanggung jawab kepada Universitas Patimura dalam rangka melaksanakan feasibility study. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan Mbak itu kelihatannya kita belum kerjakan, tapi dari data-data sekunder kita sudah bisa menggambarkan bahwa potensi kelapa di Maluku itu ada 116.000 hektar dengan potensi produksinya 90.000 ton per tahun.
Kemudian khusus di Maluku Tengah, itu lahan yang tersedia saja sudah ada 20.000 hektar. Dengan potensi produksi itu kurang lebih sekitar di atas 13.000 hektar, 13.000 ton. Nah, pabrik yang mau dibangun oleh PT PN yang ada sekarang, yang hilirisasi di Awaiya, itu dicanangkan kapasitas produksi itu hanya 300.000 butir per hari untuk kelapa. Sedangkan untuk pala itu 2.500 ton per tahun. Nah, itu berarti bahwa dengan ketersediaan bahan baku yang ada, maka perusahaan ini hanya mampu menyerap produk kelapa di Maluku hanya sekitar 64%. Artinya ada kelebihan produksi. Itu berarti bahwa kebun plasma yang ada sekarang mampu menyuplai kebutuhan bahan baku yang 300.000 butir per hari. Kalau 300.000 butir per hari itu berarti kalau kita samakan dengan kopra, maka dia hanya membutuhkan 43 ton per hari. Jadi total per tahun itu hanya membutuhkan sekitar 13.000 ton. Jadi dengan kapasitas produksi yang tadi 90.000 ton, itu masih jauh. Jadi dari sisi dukungan bahan baku, ini menjadi sangat mampu. Nah, cuma tantangannya adalah bahwa para petani yang ada sekarang ini, mereka punya jaringan-jaringan pasar yang sudah terbentuk sejak lama. Sehingga ikatan emosional dengan pedagang pengumpul itu menjadi tantangan yang besar. Karena mereka berhadapan dengan kebutuhan sosial yang dibantu itu adalah para pedagang. Nah, untuk itu adalah ini menjadi kajian yang menarik. Sehingga perlu kontrak yang kuat untuk PTP yang akan bergerak di hilirisasi ini dengan para petani. Nah, itu yang menjadi sedikit tantangan. Tapi kalau dari sisi bahan baku, saya kira dari hitung-hitungan data sekunder itu mampu untuk menyuplai. Malah kalau ditingkatkan kapasitas pabriknya sendiri, itu sangat bisa ditingkatkan. Nah, berapa peningkatan itu? Nah, ini yang perlu kita lakukan feasibility study. Nah, yang menarik adalah bahwa nanti Unpati dengan feasibility study yang ada akan memberikan dukungan teknis. Kira-kira arah pengolahan pabrik kelapa terpadu ini diarahkan ke pabrik basah atau pabrik kering, karena itu beda. Nah, yang tadi sudah disinggung oleh teman kita, bapak kita dari perusahaan, bahwa ada zero waste yang diinginkan. Nah, itu berarti bahwa limbah juga akan ikut serta di dalam proses pengolahan. Tadi limbah sabuk dan batok akan dijadikan sebagai sumber pemanas. Tapi limbah air juga itu akan menjadi penting untuk didorong, ya. Sehingga semua potensi yang ada itu bisa dijadikan produk yang bernilai tinggi. Nah, pilihan-pilihan ini yang nanti diskemakan dalam analisis kelayakan ekonomi. Bagaimana setiap produk yang keluar itu nilai IRR-nya berapa, nilai ROI-nya akan berapa, nilai BC rasionya akan berapa, sehingga kita bisa simulasikan bahwa dengan kehadiran pabrik ini di Maluku, kita inginkan untuk nilai tambah yang setinggi-tingginya dan memiliki nuansa pasar yang keluar. Ya, dengan serapan yang besar, karena 3 pasar yang sudah potensial untuk menyerap kelapa dan pala di dunia itu ada pasar Cina, ada pasar Timur Tengah, dan ada pasar Eropa. Nah, ini yang kita harus hitung benar supaya Maluku menjadi daerah yang mengolah hilirisasi kelapa dan pala dan meningkatkan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi kesejahteraan masyarakat di Maluku Tengah, terutama juga di Provinsi Maluku. Saya kira itu yang mungkin ada sedikit gambaran bagi kita semua. Okay. Baik, terima kasih Prof. Elga. Siap. Kita kembali lagi ke Pak Kadis nih, Pak Kadis. Ya. Tadi dikatakan bahwa bibit dari palah dan juga kelapa di Maluku ini baik sekali, premium, Pak. Apa yang membedakan kualitas pala dan juga kelapa di Maluku Tengah, Maluku ini dari daerah-daerah lain sehingga terpilih nih Pak menjadi daerah sentra produksi industri ini Pak, hilirisasi? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat tanaman kelapa kita di Maluku ya, sebagian besar itu adalah merupakan perkebunan rakyat dan hampir sebagian besar yang dibudidayakan itu adalah merupakan jenis kelapa dalam.
ya, kelapa dalam, dan itu sudah lama sekali dibudidayakan secara turun-temurun dan jumlahnya sangat banyak, tadi sudah disampaikan. Dan tentunya jenis kelapa ini memang dengan produksi yang cukup banyak dan saya kira bisa untuk menopang terutama kebutuhan industri gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pala kita? Kita tahu bahwa pala banda itu salah satu pala atau jenis pala yang memang sangat digemari terutama sangat terkenal bahkan di dunia, bukan hanya di Indonesia, dan permintaannya cukup tinggi gitu. Nah, sehingga saya kira dengan adanya hilirisasi, apalagi nanti produk turunnya itu oleh resin, dan itu pasti akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita hanya menjual dalam bentuk raw material gitu. Jadi saya kira kalau untuk pala kita sangat cukup banyak dan sangat tersedia, dan pala banda di mana-mana itu sangat terkenal gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pertanian sendiri, yang perlu kita siapkan itu adalah keberlanjutan sebetulnya. Nah, jangan sampai industri ini hanya bisa bertahan dalam beberapa tahun, itu yang tidak kita inginkan. Nah, karena itu harus kita siapkan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah kesiapan petani kita. Kita juga mungkin dengan kementerian, dengan balai besar, kita juga dalam jangka panjang masih membutuhkan perluasan dan pengembangan. Gitu. Karena dari data kita, dari total populasi pala kita yang hampir mencapai 100.000 ton per tahun itu, 80% atau 20% diantaranya itu adalah masuk dalam kategori yang tidak produktif atau belum berproduksi. Gitu. Sehingga kita perlu rehabilitasi, perlu peremajaan untuk memberikan kepastian jaminan dalam jangka panjang. Nah, demikian juga dengan pala gitu. Pala juga kita harapkan dalam jangka panjang dengan kementerian, balai besar kita ada perluasan pengembangan gitu. Dan memang kita tidak hanya mengharapkan hanya di Maluku Tengah saja, tapi ada di Seram Barat, Seram Timur, bahkan juga ada kabupaten-kabupaten yang lain yang mungkin ketika ada permintaan produk yang tinggi perlu kita atur untuk sistem supply chain-nya, logistiknya. Dan sama sekali nanti kita tidak akan merubah terutama dari sisi rantai nilai yang telah terbangun. Karena di sini kita ada produsen, kemudian ada pedagang perantara, dan ada juga konsumen. Nah, kita berharap hadirnya pabrik kemudian tidak mematikan pedagang perantara, tapi paling tidak bisa memaksimalkan sehingga rantai yang telah terbentuk ini bisa berdampak secara ekonomi. Saya kira seperti itu. Baik sekali. Terima kasih untuk catatan-catatannya Pak Kadis. Kita mau tahu lagi apa sih produk turunan dari kelapa dan juga pala yang sementara ini sedang digaungkan juga oleh PTPN. Tentunya untuk kesejahteraan petani di sana. Namun kita akan break sebentar dulu untuk jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Maluku Bicara. Saja udah capek, tangannya sampai sakit. Prosesnya yang lumayan panjang dan ribet. Saya berusaha untuk membuat suatu alat yang benar-benar bisa dijangkau oleh UMKM bersangkutan. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami dalam Dialog Maluku Bicara dengan topik masa depan Maluku melalui hilirisasi pala dan kelapa. Kita akan langsung ke narasumber yang selanjutnya, ke Pak Kardio nih, Pak. Yeah. Bagaimana Pak kemudian inovasi atau program yang sudah dilakukan untuk pengembangan bibit pala dan juga cengkeh, pala dan kelapa ini untuk mendukung hilirisasi di Maluku Tengah saat ini?
Ya, terima kasih Mbak Monik. Jadi Kementerian Pertanian ada program untuk Maluku mendukung pala dan kelapa, dan ini cukup luas. Jadi tahun ini kami ada program untuk mendukung perluasan ataupun mendukung berkembangnya kelapa, ini ada 500 hektar. Kemudian untuk pala ada 2.800 hektar. Dan ini tentunya bagian dari kontribusi Kementerian Pertanian untuk bagaimana agar penyediaan bahan baku ini tercukupi. Jadi tidak hanya benih yang kita kembangkan, kita juga memfasilitasi bagaimana penyediaan pupuknya, kemudian mendorong agar petani semangat. Kita juga ada insentif untuk penguatan di dalam persiapan lahan sampai penanaman. Kita juga ada inisiatif, ada insentif ya untuk petani agar mereka bisa lebih semangat lagi. Selanjutnya kaitannya dengan program ini, harapannya benih yang didapat atau yang akan diberikan ke petani, kita dorong agar benih dari wilayah Maluku. Jadi kita ingin mewujudkan kemandirian benih baik pala maupun kelapa ini diperoleh dari Maluku yang punya keunikan atau karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Dan kita juga lakukan penguatan penangkar-penangkar yang ada di sini sehingga mereka sekaligus juga ikut kontribusi dan kita melihat jangka panjangnya ini bisa berkelanjutan. Jadi program dari Kementerian Pertanian di Maluku ini harapannya memang bisa mendukung tersedianya bahan baku untuk industri. Jadi saat ini sudah mulai kontrak dengan penyedia dan mereka mulai bergerak sehingga pada tahun ini kita sudah dorong untuk mulai start penanaman dan perluasan areal untuk pala maupun kelapa dalam rangka tadi rehabilitasi ataupun mengganti tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif lagi ataupun perluasan lahan baru yang memang kepentingannya untuk penyediaan bahan baku. Kemudian inovasi kita, kita dorong penangkar yang handal ini untuk menghasilkan bibit yang bermutu. Jadi bibit yang berkualitas sesuai dengan standar baik pala maupun kelapa, sehingga nantinya harapannya pada 4 atau 3 tahun ke depan ketika sudah berproduksi itu sesuai dengan karakter dari varietas unggul yang memang dikembangkan di sini. Jadi pengembangan varietas unggul ini secara simultan melalui program ini agar nantinya karakternya sama dengan kebutuhan industri. Seperti itu. Selain komoditi unggulan pala dan juga kelapa nih Pak, Maluku juga masih punya komoditi unggulan yang lain seperti cengkeh nih Pak. Dan kita terus mengharapkan bahwa hilirisasi fase 3, 4 dan seterusnya ini bisa dibawa nih Pak komoditi unggulannya untuk dihilirisasi nih Pak. Betul. Bagaimana juga upaya dari BPTP sendiri? Jadi Balai Besar bersama Dinas dan juga dari Unpati kita sudah kolaborasi bersama untuk menghasilkan varietas-varietas lokal, varietas unggul yang memang bisa dikembangkan di Maluku. Contoh sekarang ini sedang merilis ataupun melepas untuk cengkeh hutan karena petani sangat menanti keberadaan cengkeh hutan dan kita harus tetapkan, kita harus lepas, kita harus teliti sejauh mana keunggulannya, kemudian di mana saja termasuk pohon induk yang bisa dihasilkan nanti ketika proses untuk menghasilkan benih dan pengembangannya kita sudah mulai lakukan dan mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa dilepas ya Pak Kadis. Jadi ketika sudah dilepas ini kita bisa bergerak lebih cepat lagi untuk mempersiapkan bagaimana penangkar-penangkar yang sudah menunggu ini bisa memproduksi benih, kemudian memperluas areal cengkeh hutan. Cengkeh hutan ini mungkin namanya nanti khusus ya spesifik di Maluku sehingga ini menjadi salah satu kenangan juga ataupun daya tarik keunggulan-keunggulan di Maluku ini. Jadi selain itu sebagai tambahan juga kita mengembangkan ada program pengembangan kakao. Jadi 7 komoditas strategis di Kementerian Pertanian ada 3 yang ada di Maluku yaitu kakao, kelapa dan pala. Untuk komoditas lain yang ada misalkan lada itu di daerah lain. Mungkin kita fokus untuk yang wilayah Maluku aja yang memang menjadi daya saing ataupun
keunggulan komparatif ya dibandingkan wilayah timur atau wilayah lainnya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ardi. Saya ke Pak Freddy lagi nih Pak. Iya, baik, Monik. Pak Freddy, saat ini nih Pak, sejauh mana nih Pak progres pembangunan industri pengolahan dan bisa dijelaskan secara konkret Pak, kira-kira produk-produk turunan apa saja yang dihasilkan dari wilayah Maluku Tengah ini melalui komoditi unggulan pala dan juga kelapa, dan kira-kira nilai investasi dari Maluku ini berapa Pak yang diharapkan? Iya, baik, menarik sekali pertanyaan dari Monik ini. Tadi Prof. Ega sudah sampaikan bahwa rencana awal pabrik kelapa kita kapasitas terpasang, kapasitas yang akan dibangun pabrik 300.000, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan expandable sesuai dengan kondisi real lapangan. Kenapa? Kalau kita bangun dengan langsung 800.000 tetapi terjadi idle capacity akan berdampak kerugian bagi kami sebagai pemilik pabrik. Tetapi pabrik yang akan dibangun nanti sudah disetting sedemikian rupa bisa expandable-kan kapasitas sesuai dengan produktivitas dari petani maupun dari kebun inti. Tadi sudah dari Kementan, kolaborasi nanti dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, bagaimana bisa menggerakkan petani dengan program-program CPCL, sehingga produktiviti kelapa bisa lebih baik lagi. Untuk progres pembangunan saat ini setelah kemarin groundbreaking yang akan kita laksanakan adalah pihak PTPN 1 telah menggandeng Unpati dalam rangka proses feasibility study, dan juga bagaimana nanti hasilnya diharapkan bisa sebagai suatu landasan yang lebih baik industri kelapa dan pala bisa berjalan dengan baik di bumi Maluku, khususnya Maluku Tengah. Untuk nilai investasi ini cukup menarik, kita juga harapan juga bisa berkontribusi. Direncanakan pabrik kelapa kita bermain di sekitar 500 miliar. Kalau pabrik pala estimasi pembiayaan itu 140 miliar. Jadi di dua pabrik ini akan direncanakan kebutuhan biayanya 640 miliar. Untuk pabrik kelapa terintegrasi estimasi pekerjaan 12 sampai 18 bulan ke depan, itu termasuk nanti dalam proses commissioning. Setiap pabrik setelah dibangun kan ada commissioningnya, bagaimana prosesnya, apakah sudah berjalan running well atau belum. Total kebutuhan tenaga kerja ini sangat menarik Bu Monik, kenapa? Akan ada dua fase kebutuhan tenaga kerja, yaitu pada saat fase pembangunan yang akan sedang berjalan, prosesnya ada engineering, procurement, dan construction, itu bisa membutuhkan sekitar 500 sampai 800 orang tenaga kerja, mulai dari pendidikan, pendidikan, segala pendidikan, dan juga gender. Kita tidak ada gender, siapapun, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarir dengan mekanisme yang sudah diatur, yang akan diatur di perusahaan. Pada saat nanti sudah beroperasi, pabrik akan membutuhkan menyerap tenaga kerja 400 sampai 550 orang. Untuk pabrik palanya sendiri, proses engineering, procurement, dan construction akan menyerap tenaga kerja 200 sampai 400, dan setelah running pabrik berjalan menyerap 80 sampai 100, terjadi pengurangan karena kan pabrik tujuannya adalah bagaimana mengintensifkan tenaga yang ada. Untuk produk turunannya ini sangat menarik sekali, sama-sama kita bersama bahwa palma, salah satunya adalah kelapa, itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali produk yang bisa digunakan dari palma, salah satunya ada kelapa. Kelapa saat ini yang kami lihat di lapangan, itu ada banyak sekali yang masih bisa kita maksimumkan potensinya. Untuk nanti produk utama kita adalah coconut cream dan coconut milk. Artinya di luar negeri, tadi sampaikan Prof. Ega bahwa salah satu pangsa pasar kita Cina, itu ada terjadi perubahan gaya hidup yang selama ini mengkonsumsi susu protein dari hewani. Di sana sudah mulai terjadi perubahan gaya hidup mengkonsumsi susu yang berasal dari kelapa. Jadi ini salah satu peluang potensi market yang luar biasa yang akan coba kita layani, karena selama ini kita di kelapa hanya bermain-main di kopra dan paling di VCO, di minyak goreng. Selain daripada susu,
kelapa, banyak lagi potensi produk turunan yang dapat dihasilkan dalam proses pabrik nanti, yaitu apa? Bisa digunakan juga untuk produk kesehatan seperti cosmetic grade, pharma grade maupun kapsul VCO. Selain itu bisa juga untuk kosmetik, Bu Monik, menarik dari kelapa. Seperti turunannya ada lotion, ada sabun, hair oil, body oil, dan salep herbal direncanakan. Dan tidak terlepas yang terakhir tadi sudah kami singgung sebelumnya, yang selama ini dianggap limbah, kita akan manfaatkan sebagai sumber bahan bakar, ya dari tempurung, dari sabut, itu bisa kita gunakan sebagai kokopit, sebagai arang aktif, dan juga bisa tepung kelapa dan bahkan limbah organiknya akan kita olah menjadi biogas. Yang menarik juga di lapangan adalah air kelapa yang selama ini selepas dipanen, dibelah, air kelapa kan dibuang begitu saja, ke depan air kelapa tadi akan kita olah produk menjadi nata de coco yang kita kenal di pasar dengan berbagai merek. Nata de coco itu potensi yang luar biasa untuk kita hasilkan. Untuk pala sama kita kata bersama bahwa pala saat ini masih sebatas raw material. Ini yang akan memberikan nilai tambah tadi sudah disampaikan adalah minyak artsiri yang sedang berlangsung saat ini, yang sudah bisnis as usual. Tapi yang akan memberikan nilai dampak lebih tinggi adalah oleoresin. Itu nilai tambah dari produk pala yang akan nanti kita olah. Pabrik akan mengolah oleoresin dengan yang memiliki tadi ada pala banda dan pala fak-fak. Terus ada pengolahan biosamping by product juga, kita bagaimana sebisa mungkin kita zero waste karena produk kita kan produk yang ramah lingkungan diharapkan. Selain itu Bu Monik, pada saat pabrik ini kita juga merancang sumber bahan bakar selain tadi dari arang, dari tempurung, kita juga mendesain pabrik itu menggunakan panel surya. Artinya seminimal mungkin kita menggunakan bahan bakar fosil supaya mendukung prinsip-prinsip energi terbarukan. Bagaimana seminimal mungkin kita menggunakan bahan bakar fosil, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari zero product maupun dari panel surya. Itu untuk kedepannya. Jadi besar harapan kami dari pemerintah, dari Kementan, tadi sudah banyak program juga kita bersama-sama bagaimana bisa mensukseskan hilirisasi pala dan kelapa demi kemaslahatan umat, demi kebaikan Maluku, masyarakat, petani, dan bahkan kami pekerja. Didukung oleh juga dari akademisi, sehingga supaya kami bisa melangkah lebih baik dengan studi kelayakan yang sudah diperbuat, sehingga pabrik yang dibangun ini bisa dirasakan manfaatnya. Dan juga tak lupa kami juga dengan kehadiran ini kami akan tunduk setiap terhadap regulasi yang sudah ada, baik regulasi dari pemerintah Republik Indonesia, apapun dari pemerintah provinsi, kabupaten, kami akan ikuti mengenai proses regulasinya supaya tidak ada kendala di belakang hari. Dan yang tadi kan harapannya juga kita juga bisa mempersiapkan anak-anak kita, adik-adik kita, supaya pada saat nanti ada proses rekrutmen kita siap. Karena tidak menutup kemungkinan pabrik ini kan didesain by teknologi luar negeri, Bu Monik. Jadi kita juga jangan sesuatu yang alergi terhadap teknologi dari luar negeri. Sembari nanti tenaga kerjanya akan memberikan sharing knowledge, transfer knowledge terkait dengan proses operasional di kedepannya. Ini sangat menarik memang industri pabrik kelapa dan pala. Kenapa? Karena sumber bahan baku yang luar biasa ini, Bu Monik. 300.000 hanya di kapasitas awal terpasang saja. Tidak menutup kita akan bisa naikkan kembali. Itu mungkin dari kami, Bu Monik. Menarik sekali Pak Freddy. Bagaimana dengan estimasi waktu yang sudah diperkirakan mungkin dari PT PN sendiri sehingga proses ini bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa lihat hasil bagi masyarakat setempat? Baik. Mengenai waktu untuk proses procurement dan construction tadi memakan waktu 12 sampai 18 bulan ke depan. Jadi sesuai dengan timeline milestone yang kita sampaikan kemarin,
Itu penyelesaiannya diperkirakan di kuartal 4 2027 untuk pabriknya di luar commissioning. Jadi diharapkan yang akan sedang berlangsung adalah studi kelayakan. Kemarin juga calon mitra yang akan berpartisipasi dalam proses pembangunan sudah hadir juga pada saat groundbreaking, sudah meninjau rencana lokasi yang kita alternatif mana untuk dijadikan pabrik lokasi, tempat yang mana. Beliau juga menyampaikan, bahkan ada yang menarik ini prospeknya ke depan Bu Monik. Beliau juga, dari kita juga PTPN ada rencana ke depan kalau keadaan yang bisa memungkinkan, mungkin bisa ada kajian nanti bagaimana kita bisa membuat agrowisata dari kebun kelapa dan pala, karena itu kalau pala hanya tempat tertentu, kebun kelapa, dan bahkan agrowisata bahari, karena kebun awaya tadi berbatasan langsung dengan laut. Ini sangat menarik, ada potensi untuk kedepannya kita bisa bagaimana membuat ekosistem yang baru, agrowisata bahari dan agrowisata di perkebunan. Itu mungkin Bu Monik. Berarti pabriknya masih sekarang di Maluku Tengah Pak ya, di Awaya? Di Awaya. Untuk produksi bandanya, pala bandanya masih tetap di Awaya? Tetap berdampingan, pabrik kelapa dan pala tetap berdampingan. Nanti kita akan berkolaborasi dengan pemerintah, dengan Kementan, bagaimana tadi menghadirkan pala mungkin dari Banda bisa ke kebun Awaya di Maluku Tengah. Kemudian bagaimana nih Pak Freddy skema dengan kemitraan petani lokal nih Pak, supaya mereka ini juga bisa merasakan dampaknya Pak untuk kesejahteraan petani lokal. Bagaimana skema kemitraan dengan petani lokal? Baik, terkait dengan kemitraan tadi kita yang saat ini kan sudah ada ekosistem yang sedang berjalan dengan proses yang saat ini Kopra. Tetap kita usaha yang kita buat dengan adanya pabrik, jangan sampai ada membuat yang lain tidak merasa nyaman. Tetap kita mengoptimalkan ada dengan menggandeng kerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan kabupaten. Kita akan bersinergi, win-win solution bagaimana yang terbaik, sehingga tidak hanya petani, karyawan, tetapi juga yang selama ini ekosistem yang sedang terbangun tetap merasa nyaman, sama-sama demi kebaikan. Tidak ada yang merasa dikesampingkan, tidak dihanatirikan dengan hadirnya pabrik, tapi dampak yang paling utama diharapkan bisa dirasakan petani. Kenapa? Pabrik kan kita hadirkan langsung ke lokasi tempat bahan baku. Sumber bahan baku ini akan memberikan nilai tambah bagi petani kita. Baik sekali Pak Freddy, terima kasih penjelasannya. Udah 2 SKS bersama Pak Freddy nih ya. Ke Pak Prof Ega nih Pak. Catatan-catatan mungkin dari Pak Prof sendiri tentang mungkin risiko apa yang kira-kira perlu kita antisipasi untuk program ini? Ya, saya kira ini pertanyaan yang kritis. Yang jelas sumber daya manusia menjadi tantangan bagi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di pabrik. Dan Universitas Patimura mempunyai satu fakultas pertanian, dan di dalam fakultas pertanian itu ada jurusan teknologi hasil pertanian yang kemudian dalam kurikulumnya itu memang mengobrak-abrik atau mempelajari aspek tanaman perkebunan termasuk pala dan kelapa. Nah, ini menjadi nanti dorongan yang serius. Nah, terkait itu maka Unpati akan mempersiapkan 3 hal penting bagi pengembangan industri kelapa terpadu dan pala oleoresin di Maluku Tengah. Yang pertama akan menyiapkan konsep yang baik, karena konsep yang baik akan memberikan nilai sustainability bagi kehidupan perusahaan di Maluku. Dan sudah tentu konsep itu juga akan melahirkan nilai tambah yang baik. Pilihan-pilihan kira-kira apakah itu cocoa milk, atau itu tepung kelapa, ataukah itu MCT oil, dan lain sebagainya akan terlihat di dalam kajian feasibility study yang nanti akan memberikan mana yang lebih layak untuk dikembangkan di Maluku. Yang kedua, di samping konsep sudah tentu akan memberikan dukungan teknis. Artinya ada hal-hal yang perlu untuk dimintakan dari perguruan tinggi, itu akan siap, karena dalam kaitan dengan pengembangan produk tidak menutup kemungkinan untuk pasaran luar negeri harus memenuhi standar mutu. Ya, betul. Nah, standar mutu itu seperti misalnya sertifikat, harus memenuhi sertifikat HACCP, Hazard Analysis Control Critical Point. Kemudian itu menjadi salah satu yang perlu. Kemudian memenuhi GAP, Good Agriculture Practice. Nah, dukungan-dukungan teknis seperti ini yang harus diberikan kepada perusahaan, sehingga produk dari Maluku
yang pala dan kelapa itu akan memenuhi standar mutu untuk memenuhi pasaran internasional. Dan yang berikutnya sudah tentu akan memberikan dukungan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia sudah tentu nanti akan digodok sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang sedang dikembangkan. Nah, terkait dengan hal ini sebetulnya kita mempunyai produk yang mahal, Bu. Untuk pala, kalau kita olah dengan baik, oleosin itu akan memiliki 4 komponen penting. Yang pertama adalah myristicin, yang kedua itu sabinene, yang ketiga itu pinene, dan yang keempat itu oigonol. 4 komponen ini memiliki harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena ini adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan aspek pangan. Dan juga kita makan pala kan merasa tenang karena unsur sedatif di situ tinggi. Nah, ini yang menjadi kelebihan-kelebihan kenapa daerah kita ini dijajah. Itu kira-kira. Nah, ini yang kira-kira kita ingin dorong nih. Makanya saya secara pribadi dan alma mater Universitas Patimura sudah tentu bersyukur dan ini akan memberikan dukungan dengan Pak Rektor, dengan Gubernur. Saya kira ini akan memberikan dukungan yang betul-betul harus maksimal. Begitu. Nah, untuk kelapa saya kira juga ada pilihan-pilihan yang kita akan dorong. Tadi sudah disinggung oleh Bapak kita dari perusahaan ya. Tapi apakah pilihan itu menjadi maksimal? Nah, ini kita akan diskusi bareng-bareng setelah feasibility study itu dilakukan. Misalnya MCT oil. Nah, ini produk yang memiliki nilai yang tinggi banget. Cuma mungkin pilihan-pilihan teknologinya akan kita coba diskusikan. Karena terkait dengan juga kapasitas budget yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Tadi kira-kira ya pala kalau tidak kira-kira 140 M, lalu sisanya kan kelapa. Nah, apakah dengan budget seperti itu mampu membuat pabrik yang MCT susu kelapa dan lain-lain sebagainya. Itu yang mesti kita aduk di dalam analisis kelayakan. Nah, tetapi dari sisi bahan baku, tadi saya katakan Maluku punya lahan kelapa yang 116.000 hektar itu, dia mampu memproduksi 91.000 ton per tahun. Kalau 91.000 ton itu dipakai, itu memenuhi yang 300 butir, hanya 14%. Jadi ada 86% yang tidak terpakai. Jadi 300 butir per hari itu hanya menghasilkan 13.000 ton per tahun. Sementara kita punya produksi 91.000 ton. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau meningkatkan kapasitas pabrik, berarti kita perlu bicarakan lagi dengan budget yang sudah disiapkan 600 triliun tadi, 6 kurang lebih ya. Nah, karena serapannya masih sangat kecil nih. Jadi, tetapi tantangannya adalah apakah plasma-plasma yang sudah ada itu mereka sudah terikat dengan para pedagang. Nah, ini yang harus diberikan format untuk petani plasma, kontrak istilahnya. Jadi nanti perusahaan itu kalau dalam desain kita nanti yang akan memberi dukungan teknis kepada perusahaan, ada kontrak plasma dan perusahaan sendiri punya nanti kebun inti. Nah, kebetulan perusahaan perkebunan ini kan punya luasan areal di Liangwaya kurang lebih 3.000 hektar kan. 3.000 sampai 6.000 kalau tidak salah. Nah, 6.000 itu sebetulnya memenuhi 40% dari persyaratan inti dan plasma. Jadi dalam satu usaha industri yang bergerak di bidang perkebunan itu ada pembagi. Kalau plasma 20 sampai 40 berarti kalau inti 20 sampai 40 berarti sisanya itu adalah plasma. Sehingga sustainability yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang disampaikan oleh Pak Kardiono tadi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan main dalam peraturan perundang-undangan begitu. Nah, konsep ini yang nanti coba didiskusikan di dalam feasibility study sehingga konsep yang kita berikan itu betul-betul memberikan suatu aspek keberlanjutan yang maksimal begitu. Nah, sudah tentu Unpati akan memiliki kontribusi 3 hal itu. Saya kira mungkin itu dari saya. Wow, luar biasa sekali insight-nya Pak Prof. Gak bosan-bosan didengar langsung dari Prof ini inputnya. Pak Prof, kemudian ini Pak, apakah Bapak optimis, seberapa besar optimisme Bapak
untuk program hilirisasi ini akan sukses dan membawa kesejahteraan dan juga nilai tambah ekonomi daerah? Kalau saya bermimpi masyarakat Maluku akan rame-rame bermimpi. Bermimpi bahwa inilah saatnya Maluku bangkit. Di saat gubernur yang ada sekarang ini adalah Maluku bangkit. Karena produk kelapa dan pala ini adalah warisan nenek moyang kita. Dan mereka sejak dulu sudah terbiasa budidaya ini. Nah, optimis saya mungkin 100% masih kurang. Ya, kalau bisa 200% kenapa tidak? Kalau bisa 1000% kenapa tidak? Kenapa? Karena saya bilang tadi, bahan baku yang tersedia itu baru diserap cuma 14%. Kalau pala sudah 100%, sehingga kebun inti perlu didorong. Tapi kalau kelapa ini, kita baru terserap cuma 14% untuk total produksi di Maluku. Untuk di Maluku Tengah, produksinya baru terserap 65%. Karena Maluku Tengah punya kapasitas produksi 20.000 ton per tahun. Kapasitas produksi pabrik yang 300.000 butir tadi itu setara dengan 45 ton per hari. Kalau digalikan 300 hari kerja, baru 13.000 ton. Berarti masih lebih lagi Maluku Tengah. Jadi kita harus optimis. Jadi Maluku harus bangkit. Ya, kapasitas produksi sudah melebihi. Saya kira kita dukung penuh. Intinya adalah ekosistem masyarakat harus dijaga. Itu yang paling penting. Karena kalau ekosistem masyarakat tidak dijaga, ini juga kita akan berkembang ya kurang lancar lah kira-kira begitu. Nah, untuk itu tanggung jawab kita semua. Ini lapangan kerja akan terbuka 65.000 masyarakat jiwa yang akan memberi dampak dari proyek ini. Karena kalau kita ada 13.000 ton, itu berarti ada 13.000 hektar yang terpakai. Karena kapasitas produktivitas kelapa itu maksimal 1 ton per hektar. Jadi kalau ada 13.000 hektar itu berarti kalau dihitung ada 13.000 petani. Dikalikan dengan 5 keluarga sudah 65.000 jiwa yang ikut terpengaruh di dalam proyek ini. Nah, ditambah dengan orang yang bekerja di pabrik, ini akan memberi dampak yang luar biasa. Ya, jadi orang akan terpengaruh kurang lebih sekitar hampir 100.000 jiwa. Nah, itu berarti bahwa akan terjadi penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang luar biasa. Saya kira itu. Jadi kita optimis. Baik sekali. Terima kasih, Prof. Baik. Kita sudah sampai di closing statement untuk dialog kali ini. Tak terasa ya Bapak-Bapak semuanya. Untuk kali ini saya persilakan untuk masing-masing narasumber saya untuk memberikan closing statementnya berupa harapan besar bagi Maluku dengan adanya hilirisasi pala dan juga kelapa, dan juga ajakan bagi masyarakat sekalian untuk mendukung program pemerintah nasional. Silakan dari Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kami dari pemerintah daerah terutama mengharapkan dukungan terutama dari sisi kelancaran investasi. Kita tahu bersama bahwa hilirisasi kelapa ini merupakan salah satu investasi murni BUMN. Nah, karena itu salah satu syarat mutlak adalah stabilitas sosial masyarakat. Jangan sampai ketika berjalannya industri ini kemudian ada riak-riak, ada konflik dan lain sebagainya. Ini kita harapkan bisa terselesaikan. Karena bagaimanapun juga ini pasti memberikan dampak. Jadi kata kuncinya hilirisasi ini bisa memberikan dampak manfaat terutama bagi masyarakat dan lebih khusus para petani kita di Maluku. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Kardio, silakan Bapak. Ya, menarik sekali ya perbincangan hari ini. Jadi cita-cita kita harapannya bisa mewujudkan tadi kesejahteraan masyarakat, ada nilai tambah dan juga ada naik kelas lah Maluku ya sejak adanya industri ini. Kemudian dari Kementerian Pertanian tentu berharap kami akan melakukan upaya, banyak hal yang akan kami lakukan di Maluku ini dengan program-program untuk penyiapan bahan baku, yaitu bibit dan juga dukungan-dukungan lain untuk pembinaan terhadap petani agar mereka menghasilkan produk sesuai dengan standar yang diharuskan atau sesuai dengan standar yang diharapkan dari industri. Jadi kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian sampai dengan tingkat penyuluh agar sistem produksinya bisa berjalan dengan baik, kemudian menggunakan benih yang bermutu,
kemudian produksinya sesuai, dan ini dari sisi hulu kita sudah ada penambahan nilai tambah, ditambah lagi dengan sisi hilir. Jadi kami sangat senang sekali jika program hulu hilir ini bisa berlangsung di Maluku, dan ini bagian dari sistem kerjasama yang baik antara pusat daerah, kemudian dengan semua stakeholder yang ada di sini bisa bersama-sama untuk membangun Maluku lebih baik lagi dan bangkit selalu ya Pak Prof. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Kardi. Saya ke Pak Freddy, disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Monik. Nah, menarik diskusi kita. Kami dari pihak PTPN, suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di bumi Maluku, khususnya Maluku Tengah, karena program yang kami kerjakan itu adalah salah satu program strategis nasional, PSN, yang selaras dengan astacita Pak Presiden Prabowo Subianto dengan juga sabtacita Pak Gubernur. Diharapkan adalah kehadiran industri kelapa dan pala bisa bermanfaat bagi kami karyawan, bagi masyarakat sekitar, dan pastinya bagi pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Selain daripada itu, dari dukungan dari Kementan sebagai nanti penyedia bibit, dan terlebih dari akademisi Unpad yang kita gandeng dalam hal penyusunan visibilitas tadi dan sebagainya, dibutuhkan termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia. Karena kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga agar perusahaan nanti berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, berkolaborasi terlebih kearifan lokal, diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya manusia yang berbasis local wisdom. Jadi harapannya dukungan tadi untuk keberlanjutan sustainability pabrik kelapa dan pala bisa tetap konsisten ke depannya. Terima kasih Bu Monik. Baik, terima kasih Pak Freddy dari PTPN. Disilakan untuk Pak Prof. Singkat pada jelas Bapak. Iya. Ya, kalau kami dari akademisi, terutama perguruan tinggi Universitas Patimura, sudah tentu berterima kasih juga kepada perusahaan yang telah memilih Unpati sebagai mitra kerja dalam kaitan dengan mengerjakan visibility study. Ini adalah suatu kepercayaan yang luar biasa. Dan saya kira kepercayaan ini akan berlanjut terus karena ada aspek-aspek peningkatan kualitas yang akan berlanjut secara terus-menerus. Yang kedua, Unpati akan memberikan dukungan konsep yang baik terkait dengan pengembangan industri ini, karena Unpati sebagai lembaga perguruan tinggi negeri di Maluku sudah tentu akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para investor yang akan datang ke Maluku untuk berinvestasi. Yang ketiga adalah bahwa Unpati juga punya tanggung jawab yang kuat untuk bagaimana memperkuat kemitraan di masyarakat. Karena tanpa kemitraan yang kuat dari masyarakat untuk mendukung perusahaan, itu juga akan timpang. Nah, untuk itu tanggung jawab Universitas Patimura bagaimana memperkuat kemitraan dalam kaitan dengan plasma tadi, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh petani itu memiliki kualitas yang memenuhi standar industri. Sehingga pada saat masuk ke dalam industri itu tidak terlalu banyak yang bisa diseleksi lalu kemudian menjadi produk juga yang bermutu. Yang terakhir saya kira kita sebagai masyarakat Maluku harus bareng-bareng mendukung investasi ini, karena ini adalah awal untuk melahirkan ekosistem investasi yang lain. Dan kita harapkan produk-produk turunan itu akan menghasilkan industri-industri yang kemudian akan berjejer di Provinsi Maluku. Saya kira itu yang kita harapkan, dan Pak Rektor, Pak Gubernur, dan kita semua akan berpartisipasi untuk mendukung perusahaan kegiatan industri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ega untuk closing statement-nya. Pak Freddy, Pak Kardio, Pak Kadis untuk waktu dan kebersamaan kita kali ini. Semoga bisa mengedukasi masyarakat. Dan terakhir, pemirsa, hilirisasi bukan hanya soal pembangunan pabrik saja, tetapi tentang bagaimana nilai tambah tersebut bisa dinikmati masyarakat lokal. Mari kita dukung bersama agar harapan kita Maluku tidak hanya dikenal sebagai sumber penghasil bahan mentah saja, tetapi tentunya sebagai pusat industri yang kuat dan berdaya saing. Terima kasih sudah menyaksikan Dialog Maluku Bicara. Saya Monika Seipala, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.